الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلح بالحشان وتحفظ ببركاتها إيماني وتنور بها وجهي وجناني وتعصم بها عن الخطأ لساني. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin hadirat calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya enggak diaminin, seandainya tidak diaminkan, antum semua min ahli jannah insyaallah. Cuman siapa yang duluan, siapa yang akhir yang enggak tahu, Allah yang ngatur tuh. Ya, tapi kalau soal ahli surganya pasti man kana man lau mithqal dzarrah minal iman pasti dia min ahli jannah insyaallah. Ya, yang mengucapkan la ilaha illallah ma yakhlud finnar pasti dia masuk surga insyaallah. Mudah-mudahan kita enggak pakai mampir dulu langsung insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبا لحسود راه ينكرها تجاهلا وهو عين الحاضق الفاهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى
وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, yang mana pokok pembahasannya masih dalam hal apa? Sedekah makan minum, ya. Masih dalam soal sedekah. Nah, terakhir yang kita baca adalah bahwa seandainya seseorang memberikan makan atau minum kepada binatang, dapat ganjaran enggak? Dapat ganjaran, ya. Bahkan ada yang menyebabkan dia masuk surga karena dia memberi minum seekor anjing. Bagaimana kalau manusia, ya? Baik. Terakhir yang kita baca tentang sedekah air, ya. Di mana ada seseorang yang menderita sakit, enggak baik, berobat ke sana, berobat kemari, akhirnya dianjurkan untuk membuka tempat air atau membuka sumur, ya, menyalurkannya ke tempat yang susah air. Begitu dibuka itu air, langsung Allah kasih kesembuhan kepadanya, ya. Baik, kita lanjutkan selanjutnya, ya. Qala bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ilmi fid darin amin. Faqad jaa'a fil hadits anna rajulan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni anzi'u fi haudi hatta idza mala'tuhu li ibli warada alayya al-ba'iru li ghairi fasaqaitu fahal fi dzalika min ajr faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi kulli dzati kabidin ajran. Saya kan tadi jelaskan terakhir yang kita baca tentang orang yang sakit jadi sembuh gara-gara sedekah air. Kemudian bolehnya kita mendapatkan ganjaran ketika memberikan air itu kepada bukan hanya manusia aja, binatang, pohonan, makhluk Allah semua itu, ya. Nah, ini datang kepada Nabi SAW seseorang. Kemudian dia mengatakan, saya nimba sumur, ya, sehingga tempat untuk airnya penuh, kemudian diberikan kepada ontanya. Jadi saya nimba untuk onta. Tiba-tiba datang onta orang lain, bukan punya dia kan? Kalau dia ngasih punya dia nggak aneh. Orang ngasih anaknya nggak aneh, orang ngasih orang lain, ada pertanyaan kenapa dia ngasih orang lain? Oh baik ini orang, atau ada sesuatu. Nah, ini juga begitu. Dia nimba buat ngasih minum ontanya. Tiba-tiba datang onta orang lain. Datang onta orang lain, kesian dia kasih juga. Dia kasih minum juga tuh onta. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Fahal fi dzalika min ajr?" Ya Rasulullah, ada ganjarannya enggak tuh? Saya ngasih minum onta orang lain tuh. Apa jawab Nabi SAW? Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan baik kepada yang bernyawa itu ada ganjarannya. Berarti pohon dapat, binatang apalagi
manusia baik orang Islam ataupun bukan orang Islam, apalagi. Jadi nggak percuma perbuatan baik itu, walaupun sifatnya hanya memberikan air. Judulnya jangan of the bahasa Inggrisnya udah gate bener orang sini. Judulnya jangan pelit. Masa sama air aja pelit, saudara-saudara? Ada orang yang pelit sama air ada. Tetangga sebelah sumurnya kering, dia masih bagus, nggak mau ngasih. La ilaha illallah. Siapa tahu begitu dia ngasih, dia matikan surga tuh. Jangan. Tetangga sumurnya kering, minta air, kasih. Ya sepantasnya. Bukan sampai kita harus habis-habisan, tidak. Yang pantas aja dikasih, nggak masalah. Dapat ganjaran lagi. Dapat saling mahabbah lagi. Lebih dekat lagi persaudaraannya. Nah ini binatang. Nabi bilang, setiap fi kulli dzati kabidin, semua yang punya jantung, yang akhirnya punya kehidupan, di mana kehidupan, yang ada kehidupan di situ, ente berbuat baik kepadanya, dapat ganjaran. Ya. Termasuk itu unta tadi. Unta kan ada mempunyai jantung, mempunyai hati, mempunyai nyawa. Ya, maksudnya yang lebih enak kita maknakan bahwa setiap perbuatan baik kepada sesuatu yang mempunyai jiwa atau mempunyai nyawa itu ada ganjarannya. Ya. Kalau ente air, ada kucing. Ente punya batu, seneng, batunya bagus. Kagak dikasih sama kucing, disiramin ke batu, nggak dapat ganjaran. Batu, emangnya ada nyawanya tuh batu? Begitu bedanya. Tapi kalau kucing kan ada nyawanya. Ya, baik. Wa fi riwayatin anna Suraqah bin Ja'tham qala ya Rasulullah, ad-dallatu taridu ala haudhi fahal li fiha min ajrin in sagaituha. Ini lain lagi nih, riwayatnya hampir sama dengan itu. Kalau tadi kan dia datang begitu aja, nggak bilang unta siapa, unta pokoknya unta orang lain. Ini enggak nih. Suraqah bin Ja'tham bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada unta nyasar. Unta nyasar. Datang ke sumur saya atau ke tempat air saya, ke kolam saya. Fahal li fiha min ajrin in sagaituha? Apakah buat saya ada ganjaran apabila saya beri dia minum? Unta nyasar, beri dia minum. Loh, kenapa kok minum disebutkan di sini? Karena di negeri Arab susah air. Kalau di Indonesia, masya Allah, luar biasa. Nggak ada air bersih, ada air got. Banyak di negeri Arab jarang, ya. Sebab bisa kering terus langsung, ya. Tapi air kalau di sana nggak ada seperti di sini, ke air got terbuka itu nggak, udah rapi, ya. Wallahualam dulu, ya. Cuma kan di padang pasir kan cepet menguapnya. Jadi dia ngadu sama Rasulullah, ada nih unta nyasar, saya kasih minum, dapat ganjaran nggak? Pikirannya kalau ada yang punya kan, yang punya bakal terima kasih, senang. Berarti kan saya menyenangkan orangnya. Ya, sudah jelas itu dapat ganjaran nyenengin orang. Ini binatang, nggak tahu siapa yang punya. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isqiha." Kamu beri dia minum. Berikan dia minum. Ya. Fa inna fi kulli dzati kabidin harra ajran, karena setiap yang bernyawa itu kalau kita beri sesuatu ada ganjarannya. Ya, ganjarannya. Jadi jangan khawatir. Alhasil barangkali garis besarnya perbuatan baik tidak sia-sia. Baik kepada siapapun itu, termasuk kepada binatang, apalagi kepada makhluk Allah, kepada manusia, ya. Binatang kan yang makhluk Allah juga. Qauluhu anzi ay ugasi syada'id mil'ahu wa at'ab. Beliau tadi ngomong tuh,
Saya nimba buat unta saya capek. Nggak mudah, capek. Ya. Terus saya ngasih untuk orang lain dapat ganjaran nggak tuh? Capek saya hilang begitu aja nggak? Nggak, tetap dapat ganjaran. Ya. Hasilnya kembali kesimpulannya bahwa perbuatan baik kepada makhluk Allah itu akan mendapatkan ganjaran, yaitu makhluk hidup yang punya jiwa, yang punya nafas, ya. Baik. Wa qad syakara Allah Ta'ala lirrajuli lamma sago al-kalbana. Tadi kan saya bilang ada orang masuk surga gara-gara kambing nih, jawab. Datang nih hadisnya nih. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang ketika dia memberi minum anjing. Kesian ya. Binatang yang paling kita harus kesianin itu adalah anjing dan babi. Ngamuk, anjing lu punya salah apa? Babi memang anjing, memang babi. Padahal babi anjing nggak punya salah. Kalau dia manusia udah naik derajatnya tuh, udah masuk surga gara-gara dicela terus sama orang. Kalau dia orang digituin terus tuh, habis dosanya. Saking aja dia binatang. Saking aja dia nggak ngerti. Kalau ngerti diterjang kita sama dia. Iya. Ya. Nah ini orang mendapat pujian dari Allah, ya. Mendapat ganjaran dari Allah SWT ketika dia memberi minum anjing. Wa ghafara lahu, dan diampuni dosanya. Allah. Ya. Allah mensyukuri orang tersebut, ya, berterima kasih. Allah tidak berterima kasih, memuliakan, ya, memuliakan dia dan mengampuni dosanya gara-gara ngasih minum anjing. Coba ente harus bayangkan bagaimana kalau ngasih minum orang. Jangan kayak Yahudi, malahan orang sengaja bikin lapar, dibikin haus, dibom, di segala macam. Orang yang nggak punya apa-apa, orang-orang sipil di Palestina sama Yahudi, dari jahatnya Yahudi sama orang Islam. Saudara tahu dari kejahatannya orang Yahudi kepada orang Islam, itu orang Palestina yang terluka, yang ada darah-darahnya, diambilkan anjing yang nggak dikasih makan, jadi lepasin, digigitin sama anjing sampai mati. Tuh jahatnya sampai seperti itu, ya. Nah, belum lagi kejahatan di penjaranya, menjarakan orang yang bukan haknya, kejahatan di dalam penjaranya kepada perempuan, baik itu laki-laki, ya, Yahudi itu. Tapi semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Contohnya naik bensin, ada waktunya. Lah iya kan? Sebelum ini kan enggak segitu. Pertama kemarin dulu berapa duit? 12.600 berapa? Begitu saat datang waktunya jadi berapa? 16.000 lebih sekarang. Ada waktunya. Ya, ada waktunya. Orang ada waktunya. Sehat, sakit. Udah sakit lama-lama tarik dari peredaran. Sebab kalau nggak ditarik dari peredaran, dunia penuh, saudara-saudara. Ya. Hakata hukum Allah. Kata Habib Abdullah Haddad, la yaksur hammuk ma guddir yakun. Jangan bingung kamu, yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Jangan bingung. Ente bingung, waduh nih pemerintah gini. Ente siapa? Ngapain lagi? Usah pusing. Kalau ente orangnya bisa ngerubah, bismillah. Nggak bisa ngerubah, diam aja udah. Ngadu sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Prabowo panjang umur, sehat wal afiat, nurunin bensin dari 16.000 jadi 3.000, rumah saya dibangun, adik saya dikawinin. Wah kata, mendingan begitu, enak ketahuan. Pak Prabowo-nya senang, ente juga dapat berdoa kepada Allah.
Anda bikin, apa nih? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kita lebih baik ngadu kepada Allah. Maksudnya Habib Allah ada bilang, la yakthur hammuk, ma qaddar yakun. Ente keluh kesah yang ditakdirkan Allah yang bisa berubah. Nggak bisa berubah. Yang Allah takdirkan nggak berubah. Ya, begitu juga. Nah, tapi kita memang harus berusaha. Ya, harus berusaha. Kita udah ditakdirkan umur, ditakdirkan rezeki, ditakdirkan bahagia, ditakdirkan susah, tapi Allah memberi sedikit kita ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Allah kasih kita mata, bisa milih. Oh ini hijau, ini merah, ini kuning, oh ini busuk dari mata. Pendengaran, otak terutama. Itu semua untuk apa namanya? Mengasah kita untuk melihat takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua berakhir di takdir Allah. Ya. Baik, kembali ya. Jadi setiap kita berbuat baik kepada yang mempunyai jiwa dapat ganjaran. Makhluk hidup maksudnya kita dapat ganjaran. Ya. Allah memberikan apa? Mengangkat derajat seseorang, ya. Memuliakan seseorang karena ngasih minum anjing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-har fawajada bi'ran. Ada satu orang lagi jalan di panas luar biasa, ketemu sumur. Bayangin tuh. Ini kalau panas di sini biasa. Panas di sini paling banyak nggak sampai 50 derajat ya. Di Arab kadang-kadang lebih dari 50. Kalau lagi panas di daerah sebagian daerah tuh. Kalau udah dingin ya luar biasa malam. Siang panas luar biasa, pagi dingin luar biasa. Tapi ya orang beruntung tuh, terutama orang-orang yang dagang telur setengah matang. Jadi dia kalau bikin telur setengah matang tinggal begini aja, taruh di kepalanya, jalan. 5 menit angkat setengah matang. Dari saking panasnya, kata orang bohong, ya, panas sekali. Kalau baju, saya mengalami sendiri tuh. Saya waktu datang pertama ke Mekah, tuh baju basah. Saya taruh, saya tiduran sebentar, kering. Kadang-kadang saya pakai baju basah karena panas, saya pakai baju basah sampai kering. Dari saking nggak dijemur nggak, dari hawa tuh panas. Dan di sana panas itu nggak bisa berteduh, nggak bisa. Ente mau berteduh misalnya, ini ada gedung gini, berteduh, enggak panas, tembok di gini panas. Panas saudara. Kalau di kita kan kita masuk ke rumah, udah. Di Arab tidak. Nah, ini orang lagi jalan, lagi panas-panasnya, ketemu sumur. Terus, fanazala fiha fasyarib. Kebetulan nggak ada kerekannya. Apa namanya? Limbang. Timba, timba. Nggak ada timba tuh, kerekan tuh, nggak ada. Jadi dia turun. Mungkin bisa ada jalannya gitu turun. Dia minum. Selesai dia minum, tsumma kharaja keluar. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu tsara minal 'atash. Tiba-tiba waktu dia keluar, dia lihat ada anjing udah gini-gini makanin tanah yang ada basah. Dari saking ausnya makanin tanah. Tersentuh hatinya, ya Allah. Aku tadi haus, turun minum nikmat, alhamdulillah. Ini anjing lagi pasti lebih dari saya nih sampai tanah di tanah dia makan. Kan anjing kagak makan tanah, nggak ada anjing makan tanah. Hah? Dia makan tanah tuh maksudnya diisep-isep tuh lumpur. Akhirnya dia berpikir, laqad balagha hadzal kalb min al-'atash mithlu alladhi kana ini sama. Dia sama seperti tadi aku hausnya. Udah sangat haus ini pasti ini anjing. Mau naik dia mau turun, langkah balik lagi. Kagak ada timba. Nggak ada ember. Ya?
Fanazala al-bi'ra famala khuffahu ma'an. Akhirnya dia pikir pakai apa nih? Dia punya sepatu. Khuf itu sepatu yang enggak tembus air. Bagus sekali jahitannya. Jadi kalau diisi air tuh dari kulit, tapi bisa megang dia. Di Arab memang ada tempat air itu dari kulit, namanya girba. Ya, girba itu ada di sini, ada istilah lain lagi ya. Dari kulit. Dulu nggak ada dari plastik, mana ada plastik, mana ada apa namanya dari logam, nggak ada. Dari kulit dijahit, sedemikian rupa, rapat. Dan subhanallah dinginnya kayak kulkas. Atau yang dari tanah tuh, daurok namanya. Dulu diharam sebelum begini, itu ditaruh. Terus ada orang yang bawa, sekarang udah nggak boleh. Dulu dia sabil dikasih, tapi nanti kita kasih duit kesian. Itu di kendi, tapi kayak subhanallah tuh kendinya keluar apa seperti baru dari dalam lemari es ya, dingin rasanya. Yang dari kulit juga begitu, taruh saja tuh yang dari kulit, tungguin 1 jam udah dingin kayak dipakai es. Dia masukin tuh air, ambil pakai sepatunya, air sumur, naik lagi, naik lagi ke atas. Tentu banyak ada yang tumpah, tapi masih ada lebihnya, kasih sama itu anjing ya. Famala, kemudian famala ghufahu ma'an, dipenuhi dia punya sepatu itu dengan air. Tsumma amsakahu bifi, mau naik kan susah megang ini, dari lagi saking kesiannya dia ambil itu sepatu, dia digigit sepatunya supaya nggak tumpah. Nah, diangkat pakai mulutnya ke atas sampai di atas ya, terus hatta rogya fasagal kalbu, sampai di atas masih ada, terus dikasih itu anjing. Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih buat dia, Allah muliakan dia. Yang terima kasih bukan anjing nggak bisa terima kasih, nggak ada anjing yang pakai gun, nggak ada. Yang terima kasih Allah, maksudnya bukan yang Allah terima kasih, dimuliakan oleh Allah ya. Kemudian faghfara lahu, diampuni dosanya. Qalu ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran. Sebagian orang Arab menganggap kalau berbuat baik itu hanya untuk manusia aja. Kalau yang bernafas yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu nggak ada artinya. Nabi yang menerangkan. Jadi sebelum orang-orang ini tahu kita harus penghijauan nasional ini, Nabi udah duluan suruh berbuat baik kepada binatang, suruh berbuat baik juga kepada pohon, tumbuh-tumbuhan. Ada ganjarannya Rasulullah buat binatang. Iya, kata Rasulullah. Faqala fi kulli kabidin radbatin ajran, setiap segala sesuatu yang mempunyai jiwa, yang hidup, itu kalau kita berbuat baik kepadanya punya ganjaran ya. Gala wasagil ma'i huwa a'zamu sadaqati ajran, dan memberi air itu termasuk sedekah yang ganjarannya besar sekali. Jadi jangan ente anggap duit aja tuh, sedekah air gede ganjarannya. Makanya nanti kalau ada mulut-muludan tuh, duit kurang nih, beli apa yang bermanfaat? Air. Beli air. Ya, nih air. Mau ini, mau botol, mau apa? Buat apa? Buat minum. Air buat apa? Minum. Buat minum, buat mandi, buat yang meninggal, buat pengobatan, buat nyiram tanaman, buat membersihkan. Masya Allah, banyak gunanya. Tentu yang terutama itu buat minumnya orang tersebut. Sedekah air, ganjaran besar tuh. Ya, walau kita misalnya satu dus, bismillah, sedekah. Jangan cuma nih. Kadang-kadang orang nih pinter, diselewengkan omongan saya. Habib bilang sedekah air ganjarannya besar.
Dia bisa sedekah duit, bisa sedekah rumah, bisa sedekah tanah, bisa sedekah binatang, bisa. Dia pilih sedekah air. Ya itu pelit juga sama, saudara. Jangan begitu. Jangan mau murah, jangan. Anda pilih yang terbaik. Ini kalau kita nggak ada, bismillah apa-apa. Tapi kalau ente misalnya, nih ada masjid Syaban mau bikin maulid, perlu kambing, sapi dari saya. Ah, itu yang begitu, saudara, yang hebat tuh. Iya, ya kan? Begitu. Perlu apa lagi? Air, susu dari saya. Allah, hebatnya tuh. Nah, itu udah hebat yang begitu. Ya. Apalagi yang kurang? Duit, jangan khawatir. Silakan pakai dulu. Nanti berapa saya lari. Berapa jumlahnya? Banyak misalnya, saya tinggalin. Benar yang begitu? Jangan. Silakan ambil. Bawa bonnya kepada saya. Nanti saya yang bayar. Itu begitu, saudara. Hebat yang begitu. Ke surganya juga lari nanti. Ya. Jadi jangan ambil yang bawah, ngambil yang atas. Ini enggak kebalik. Mentang-mentang ada kayak Nabi air juga dapat ganjaran, milihnya air. Begitu nih, kayak nih, mobil punya Mercy, bus ini segala macam, banyak. Datengin. Datang Bang John nih dari Masjid Syaban. Assalamualaikum, Bang Haji. Masjid Syaban mau mengadakan khitanan massal. Orang begitu khitanan massal kan orang nih berarti. Perlu apa? Makan, minum, pakaian. Kalau anak-anak musunatin ya, pakaian, kain, kopiah, ini tuh. Kalau orangnya itu karim, dia bakal ngomong, berapa orang yang mau dikhitan? Terus dia tanya lagi, kalau dia pintar, yang dihitan orang dewasa apa anak-anak? Kalau lebih pintar lagi, laki apa perempuan yang dihitannya? Orang bingung, nih kok nanyanya begini orang. Ada 30 orang, 30 anak yatim lagi, 30. Baik. Setiap orang 3 sarung, 3 celana dalam, 3 baju, 3 kaos, 300.000 duit. Begitu, saudara. Bang John tadinya datang begini, langsung haji pulang sudah penuh. Ini orang yang hebat yang begitu. Tapi kan jarang orang yang begitu. Kebanyakan ngomongnya, saya mah cuma bisa segini nih. Kebanyakan kan begitu orang. Kan begitu orang kebanyakan. Iya kan? Maaf nih, kebanyakan kan begitu. Saya mah cuma bisa segini. Padahal dia orang kaya. Maksudnya begitu, saudara. Saya masih punya ada orang ya, yang sering saya ganggu. Bukan ganggu saya ganggu dirinya, enggak. Ganggu harta bendanya untuk orang lain, bukan untuk saya, untuk saya. Tapi dia nantangin. Ada lagi enggak yang perlu? Ngomong sama saya kalau ada. Kalau kurang, bilang sama saya. Udah. Satu hari dia ketemu dengan satu orang. Yang saya kalau bulan puasa mengeluarkan 3 karung beras. Ngomongnya sama ini orang nih, teman saya nih. Ini kejadian nih, bukan cerita, bukan. Saya kalau bulan puasa, kira-kira begitu. Anak lupa berapa ini, anggaplah gitu. Saya kalau bulan puasa ngeluarin 3 karung beras. Dia ketawa aja. Saya, setiap bulan 3 ton beras saya keluarkan. Langsung tuh orang jadi air. Gak kelihatan. Setahun sekali cuma 3 karung, bangga. Dia bilang, saya 3 ton tiap bulan ngeluarin untuk buka rumah sakit. Enggak miskin, orangnya kaya.
Kaya itu saudara bukan dinilai dari mobil banyak, duit banyak di bank, baju luas segala macam, istri 4, bukan. Innama ghina ghinan nafas, ini di sini. Hatinya. Kalau yang kaya hatinya biar nggak punya nih dia cari buat ini itu. Dia nggak punya nih, nggak mau dia keliwat. Bang Jod jalan, waduh, ini bakal minta ini, saya masih nggak punya, minjem, kalau nggak punya duit, minjem, ukut, nyumbang. Kayak apa tuh ganjarannya? Kenapa besar? Karena melawan hawa nafsu. Orang tuh biasanya cenderung senang sama harta. Orang itu cenderung senang sama harta. Lelaki cenderung senang wanita. Wanita cenderung senang laki-laki. Benar tuh. Tapi kalau laki-laki cinta laki-laki, perempuan cinta perempuan, nggak benar. Burung namanya kata orang Sunda. Ya, iya begitu. Baik, kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi nggak ada perbuatan baik itu percuma, nggak ada. Sekalipun kepada binatang ataupun itu kepada anjing yang dianggap rendah oleh orang. Padahal nggak rendah tuh anjing. Jangan Anda anggap Anda lebih hebat dari anjing. Belum tentu. Mungkin anjing lebih baik dari kita. Anjing itu ada 10 sifat yang ditulis sama ulama tuh. Daripada sifat-sifat anjing yang baik ada 10. Di antaranya setia, sabar, kemudian ridho dengan apa adanya sedikit. Anjing nggak ada apa-apa, taruh aja tulang, plak, terus dia bermain aja tulang, nggak bilang ini itu. Menerima tuh di antaranya. Ada anjing tuannya mati, dia tungguin tuh tuannya sampai dia mati juga. Dari saking setianya tuh anjing. Dan dia nggak ngebela, nggak kalau ada apa-apa dia ngebela anjing. Banyak sifat-sifat anjing yang baik. Al-Idrus Al-Akbar, ya salah satu daripada Al-Idrus tuh ada beberapa orang Al-Idrus yang termasuk besar. Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Abu Bakar Adni, ya. Ini 2 orang besar nih. Kalau nggak salah Abu Bakar Adni nih anaknya diuji sama bapaknya. Kamu keluar, cari orang yang lebih baik. Cari orang yang lebih jelek dari kamu. Ketemu dengan anak-anak yang lebih kurang dari kamu. Ini anak, dia belum ibadah, belum apa. Anak lebih baik barang dari ini. Inilah, anak bukan kasih tahu abah. Di tengah jalan dia bilang, gimana ente bilang ente lebih baik dari dia? Dia belum dihitung dosanya, nggak ada dosanya. Kalau meninggal langsung surga, ente udah dihitung dosa? Enggak. Enggak. Ini anak lebih baik dari saya. Cari lagi. Ketemu orang tua jelek, udah ngurus banyak. Udah. Ini mungkin anak saya lebih bagus dari dia nih. Dia udah nggak bisa apa-apa, saya masih kuat ini itu. Ini, saya bilang pulang lagi. Di tengah jalan, gimana ente bilang ente lebih baik dari dia? Dia ibadah udah lebih lama, sholat udah lebih banyak, ente belum sampai gitu umurnya. Enggak mungkin, dia lebih baik dari dia. Oh iya benar, enggak, dia lebih baik dari saya lebih jelek. Udah, jalan, ketemu anjing boduk. Lihat anjing, ini anjing nih. Dah, ini udah benar pasti. Saya lebih baik dari anjing nih. Sampai dekat rumahnya, dia ingat, anjing kalau mati jadi tanah. Anak kalau mati dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, nggak ada yang lebih jelek dari saya. Balik ke rumah. Kata abah, ketemu yang lebih jelek dari kamu? Bah, nggak ada bah. Yang paling jelek saya. Sekarang ente orang. Sekarang kamu orang. Lihat pendidikannya begitu. Bukan kayak kita sekarang ya, anak pakai bagus, mesti ini, mesti itu. Dandanin. Ya.
Padahal cuma mau perayaan, dandanin pakai ini itu. Ini didandaninnya buat akhirat. Dia bilang enggak ada yang lebih baik. Enggak ada yang lebih jelek dari saya. Saya yang paling jeleknya orang. Begitu saudara. Sampai itu. Luar biasa ya. Baik. Jadi hadirin, kita lanjutkan apa yang kita baca. Sampai berbuat baik kepada anjing pun orang bisa jadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada orang. Makanya kita kalau punya air banyak, tetangga kesulitan air, jangan nunggu diminta. Orang tuh harus sudah punya sensitivitasnya tinggi gitu ya. Ngerti udah. Dia punya kompaan, kita punya kompaan. Kan kompaan ketahuan kalau kompaan nggak ada airnya. Kalau ada airnya, ser. Kalau nggak ada, krok. Wah. Kan ketahuan tuh. Langsung tanyain, kenapa pompaan ente rusak? Hah? Begitu langsung tanyain, nggak usah pakai ngomong. Nggak usah isi orang ini, pompaan saya rusak ini. Nggak usah. Kompaan ente rusak, betulin. Saya yang bayar. Atau kenapa begini? Nggak ada air. Jangan khawatir, ambil dari air dari rumah saya. Begitu, saudara. Tuh Islam tuh begitu. Nggak pakai dikasih tahu lagi, udah otomatis. Kayak model otomatis, naik tret 2, naik lagi turun 1. Lebih bagus lagi tenaganya. Seperti itu. Ya. Soal air juga begitu, ya. Jadi jangan sampai itu kita ada orang misalnya ngambil air 50 meter atau 100 meter dari jauh karena susah air. Kita mau gampang, potong, ambil, curi. Ente bisa lari dari yang punya air, dari Allah. Banyak tuh orang yang begitu tuh, pengen gampang aja bawaannya, dipotong, ya diambil. Ente boleh lari dari orang itu, tapi kan Allah tahu yang ente minum haram. Ya, jangan. Baik. Jadi hadirin, sedekah air itu termasuk sedekah besar. Ya. Wa huwa bagin jarin yanfa'ul mayyit fi qabrih. Dia termasuk daripada sedekah jariyah. Mana yang sedekah jariyah? Sumur yang digunakan oleh orang lain. Tapi kalau sekali-kali enggak sedekah jariyah, ya. Masjid kan sedekah jariyah, bikin pesantren, ya kan? Kuburan, rumah yatim, ya, rumah janda, sumur digunakan terus, selama digunakan terus tuh jalan tuh. Sedekah jariyah tuh. Ada 10 macam tuh, di antaranya itu. Sedekah jariyah tuh. Jadi ente kalau punya kemampuan, bismillah sedekah air. Di tempat yang susah lagi. Waduh, ganjarannya luar biasa besarnya. Dia mandi, ente dapat ganjaran mandi. Dia wudu, dapat ganjaran wudu. Dia sholat, ente dapat ganjaran sholat. Dia mandi wajib, kita dapat ganjaran. Semua dapat ganjaran. Minum, kita dapat ganjaran. Padahal kita di rumah. Sebabnya apa? Gali sumur. Berapa duit sih gali sumur? Paling Allahumma 5 juta. Gol 10 juta. Tapi manfaatnya berjuta-juta. Ya. Bagin jarin yanfa'ul mayyit fi qabr, bermanfaat buat mayit di kuburnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'un tajri lil abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. 7 masalah, 7 perkara kata Nabi, ganjarannya terus ngucur padahal dia sudah di dalam alam kubur. Nah, disebutin nih. Mana saudara? Man allama ilman. Siapa tuh? Siapa tuh? Man allama ilman. Siapa itu? Guru yang ngajar agama. Ngajar ngaji, alif, ba, ta, sa, ba fathah ba dhamma babu.
Yang ngajar tuh, yang ngajar ngaji, allama ilman, meninggal terus. Selama ini anak jadi pinter gara-gara dia bisa ngaji, dia terus ganjarannya ngucur. Satu, guru. Au karonaharon, dia bikin saluran air. Di mana nggak ada air? Oh, di mana? Misalnya di Mayoran nih, di kebun kacang, misal. Yang ada air di mana? Yang ada air di kebun pisang. Dia beli pipa-pipa segala macam, dia salurkan dari kebun pisang ke kebun kacang. Sudah mati, selama itu masih jalan, terus ganjarannya jalan. Misal, jadi kita pakai misal. Misal setiap hari 50 juta sebulan. Itu jutanya orang, jutanya Allah. Ya, nah, dua tuh. Yang ketiga, awhafara bi'ran, gali sumur. Gali sumur pakai duit, bukan itu mah bukan. Namanya kuli. Ini bukan. Coba, ini di sini nggak ada air ya? Ada tukang nggak? Ada. Panggil, Pak, gali sumur sampai ketemu air. Berapa? 17 juta, 20 juta. Oh. Sampai keluar air. Terus tuh selama air keluar dan dipakai, ganjarannya sampai miliar. 3 tuh. Yang keempat, au gharasa nakhlan, nanam pohon korma. Boleh yang lain, mangga boleh, rambutan kek, kelapa kek. Di sini disebut korma karena korma panjang umurnya. Yang panjang umurnya buah apa? Kelapa ya, kelapa. Terus selama tuh kelapa masih berproduksi, korma itu masih terus berproduksi, dia dapat ganjaran. Orang-orang tua dulu, orang-orang tua kita dulu, tanyain ya Mamang Ngaji nih. Nanam pohon apa? Nanam pohon duren. Udah tua. Bah, buat apa nanam duren? Buat anak cucu. Tuh pinter dia, orang tuh pinter. Maksudnya apa? Mau bikin amal jariah. Begitu dia mati, durennya diambil, Masya Allah. Ya, pada makan duren, makanan. Rambutan, mangga, selama masih ada, terus dia dapat ganjaran. Apalagi hadirin, aubana masjidan, kayak Guru Syaban, bikin masjid. Beb, anak kagak bisa bikin masjid. Di sini nih, anak sama ente nggak bisa. Cuman bisa ngapain? Bantu semen. Bantu semen 1 sak. Terus itu selama semen itu masih nempel di masjid, ente dapat ganjaran. Cuman kalau yang bangun misalnya dapat sehari 50 juta, ente dapat 5.000. Lumayan. Lumayan. 1 bata ada ganjarannya. Ya tergantung dong, persentasenya gitu. Kita gampangin ini ya, dari Allah kan kita nggak paham. Ya kalau semen, ente dapatnya 5.000 misalnya sehari di dalam kubur kita. Kalau bata 1, ya paling juga 60 perak dapatnya misalnya. Tapi tetap dapat kan? Nah. Apalagi hadirin, warasa mushafan, ke masjid datang lihat udah pada jelek nih kitabnya, langsung ke percetakan, kirim ke Sa'ban 1000 Quran, taruh di masjid itu Quran. Tiap orang baca, dia udah mati dapat ganjarannya. Apalagi hadirin, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti, atau dia meninggalkan anak yang soleh, yang mintain ampun sama Allah, pasti digabul oleh Allah. Tuh. 7 itu kata Nabi bermanfaat hidup dan mati. Lagi hidup bermanfaat, dia mungkin dapat manfaat dari dia, orang lain juga. Sudah mati, dia dapat manfaat selama dia masih tetap bisa berjalan. Anak itu selama dia doain, kita dapat ganjaran terus, senang terus, dapat ampunan terus, dapat keiman terus, ya. Yang nggak boleh terus ngaji kalau udah waktunya habis, nggak boleh terus. Nah, itu kan baru nggak boleh terus, udah habis waktunya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hati kita terbuka untuk amal jariah.
hati kita terbuka untuk nolong orang lain, hati kita terbuka untuk nolong air, kayak apa saja, pokoknya nyenengin orang dah, ya, bikin manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan hati kita terbuka untuk itu. Dijauhkan kita dari pelit, ya, dijauhkan kita daripada dengki, ya, jangan, tapi terbuka hatinya baik untuk kebaikan sehingga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz tadi dalam hatinya nanya, oh Habib, terakhir nih soal amal jariah. Mungkin ada yang disinggung nih di sini nih. Di masjid ini atau tetangga masjid ini disuruh ada yang melakukan amal jariah. Anda nggak tahu apa? Makanya akhirnya nih diiringi dengan azan urusan amal jariah. Mungkin ada yang disinggung nih di antara kita nih, suruh amal jariah. Satu. Kedua, mungkin di antara kita ini ada yang pelit. Mungkin, wallahu alam ya, mungkin. Nah, jangan pelit dari sekarang ya. Sebab setiap perbuatan bagus kita itu, apalagi kepada orang, dapat ganjaran, enggak percuma ya. Hadza wal afu, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.